Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Clara Grace Cika, Lili Amanatun Sholihah, Muklinatun Sofa Nafisah akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pembelajaran dan penelitian di laboratorium 2. Untuk 1 yaitu tipe laboratorium dalam belajar. Untuk nomor 1 adalah laboratorium tradisional. Nah, kegiatan belajar di laboratorium tradisional ini sering dinamakan dengan praktikum. Maksud dari praktikum di sini diartikan sebagai kegiatan belajar di laboratorium pada jam yang khusus. Tidak terintegrasi dalam pembelajaran sains, artinya tidak berpusat dalam pembelajaran sains. Nah, kegiatan laboratorium di tradisional ini memiliki keuntungan, yaitu penyediaan alat dan bahan yang tidak terlalu banyak. Sekolah tidak perlu menyediakan perangkat percobaan yang banyak jumlahnya. Untuk tiap jenis percobaan biasanya untuk satu jenis percobaan hanya tersedia 1 atau 2 perangkat alat kerja. Adapun kerugiannya yaitu bahwa siswa tidak semangat menemukan atau discovery dan tidak semangat bertanya atau inquiry. Untuk kedua adalah laboratorium non-tradisional. Nah, kegiatan di laboratorium seperti ini dilakukan secara terintegrasi dengan pembelajaran sains, artinya berpusat pada pembelajaran sains. Laboratorium non-tradisional ini memiliki keuntungan, yaitu melakukan kegiatan seperti ini adalah bahwa guru dapat memvariasikan kegiatan belajar dengan mudah, misalnya memberikan penjelasan tentang kegiatan percobaan siswa, mengamati, berdiskusi, belajar mandiri, dan sebagainya. Adapun kelemahan dalam laboratorium ini yaitu membutuhkan peralatan dengan jumlah yang banyak. Berdasarkan Permen PAN RB nomor 3 tahun 2010 terdapat berbagai tipe laboratorium, yaitu tipe laboratorium tipe 1 yaitu laboratorium ilmu dasar yang terdapat di sekolah pada jenjang pendidikan menengah. 2 laboratorium tipe 2 adalah laboratorium ilmu dasar yang di perguruan tinggi tingkat persiapan semester 1 dan 2. 3 laboratorium tipe 3 adalah laboratorium bidang keilmuan terdapat di jurusan atau program studi. Untuk yang terakhir ada laboratorium tipe 4 adalah laboratorium terpadu yang terdapat di pusat studi fakultas atau universitas. Yang kedua ada kegiatan akademis di laboratorium. Kegiatan akademis di laboratorium yang pertama ada pemeliharaan dan perawatan alat-alat laboratorium. Memeriksa kelengkapan, aksesoris, dan bagian-bagian dari alat yang mungkin tercecer, hilang, atau rusak. Dan ada juga memperbaiki barang-barang atau bagian yang rusak jika kerusakannya masih dapat diperbaiki sendiri. Dan yang ketiga ada membayar jasa tukang servis untuk memperbaiki kerusakan yang tidak dapat diperbaiki sendiri. Selanjutnya, membersihkan alat-alat dengan menggunakan alat-alat dan bahan-bahan pembersih yang tepat. Untuk yang kedua, kegiatan alat laboratorium. Ada pemilihan alat-alat laboratorium sesuai dengan jenis, jumlah, dan spesifikasi yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran. Dan yang kedua ada memeriksa kelengkapan dan aksesoris dari setiap alat yang akan digunakan dan menguji coba setting alat-alat yang akan digunakan, seperti pada percobaan atau demonstrasi yang sesungguhnya akan dilakukan. Yang ketiga, pembuatan alat fisika sederhana. Pembuatan ini dibuat dari bahan-bahan sederhana dan menciptakan alat sederhana yang belum pernah ada sebelumnya dan memodifikasi
berarti membuat berdasarkan kepada alat yang sudah ada dengan mengubah atau menyederhanakannya. Yang keempat, praktikum, menumbuhkan dan meningkatkan rasa ingin tahu, mengembangkan keterampilan siswa, dan melatih siswa dalam menganalisis data. Yang terakhir, ada demonstrasi. Guru memahami manual alat. Guru telah memeriksa dan menguji coba. Guru mampu memfokuskan dan perhatian siswanya. Selanjutnya, lembaga-lembaga penelitian di Indonesia dan kegunaannya. Yang pertama ada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. LIPI berupaya menjadi lembaga ilmu pengetahuan berkelas dunia dalam penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan daya saing bangsa. Nah, yang kedua, Pusat Penelitian Kimia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau P2K LIPI yang bertugas untuk melakukan penelitian dan pengembangan di bidang kimia dan menyebarkan hasilnya kepada publik untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Dan yang ketiga ada Pusat Penelitian Teknologi Pengujian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau P2TP LIPI yang memiliki laboratorium EMC yang diperuntukkan untuk menguji jaminan mutu, kualitas, dan keamanan suatu produk. Dan yang keempat, ada Pusat Penelitian Metalurgi dan Material Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau P2MM LIPI yang bertugas melaksanakan penelitian di bidang metalurgi dan material. Dan yang terakhir ada Laboratorium Pusat Penelitian Fisika atau LPPF yang berfungsi sebagai sarana penelitian serta pelayanan jasa pengujian dan karakterisasi sampel, baik untuk pihak internal maupun pihak eksternal LIPI. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sofa. Silahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang ketiga yaitu ada penelitian di laboratorium. Untuk kegiatan penelitian di laboratorium ini dapat digunakan untuk melakukan kegiatan ilmiah bagi siswa ataupun untuk penelitian untuk kepentingan perlombaan. Nah, kegiatan penelitian di laboratorium ini mampu memberikan proses pengembangan keterampilan pada siswa, baik kemampuan mengidentifikasi, mengamati, mengukur, melakukan hipotesis, ataupun kemampuan merencanakan percobaan. Juga pada siswa, penelitian di laboratorium ini dapat menumbuhkan sikap ingin tahu, jujur, terbuka, kritis, teliti, tekun, berdaya cipta, kerjasama, peduli terhadap lingkungan, menurut Emda tahun 2014. Selanjutnya yaitu klasifikasi keterampilan proses dari kegiatan penelitian di laboratorium, yaitu yang pertama ada mengamati, yaitu proses pengumpulan data mengenai fenomena yang dilihat dengan menggunakan alat indera. Kemudian yang kedua yaitu mengklasifikasi, yaitu mengelompokkan sesuatu berdasarkan dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga menafsirkan, yaitu artinya menarik kesimpulan dari data yang telah didapatkan. Yang keempat yaitu meramalkan, yaitu memperkirakan berdasarkan data hasil pengamatan yang reliabel. Yang kelima yaitu merumuskan hipotesis, kemudian merencanakan percobaan, menggunakan alat dan bahan, kemudian menerapkan konsep dan juga berkomunikasi. Kegiatan penelitian yang berkualitas dapat memicu pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, adapun kegiatan penelitian yang berkualitas menurut Sani RA tahun 2018 yaitu yang pertama ada kontributif, artinya berkontribusi atau memiliki nilai tambah pada perbendaharaan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua mengikuti metode ilmiah, yaitu penelitian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan juga mutunya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu analitis, yaitu hasil penelitian dapat dibuktikan secara analitis menurut sesuai dengan metode ilmiah.
Kemudian ada komponen yang harus diperhatikan dalam laporan penelitian, yaitu yang pertama ada identifikasi masalah, kemudian yang kedua perumusan masalah, yang ketiga hipotesis, kemudian yang keempat rancangan penelitian, dan yang kelima ada pengumpulan data, keenam pengolahan data, dan yang ketujuh yaitu penyumpulan hasil. Nah, adapun sumber daya dan dukungan yang harus disediakan untuk keperluan pemanfaatan laboratorium, yaitu yang pertama ada sumber daya manusianya yang kreatif, kemudian sarana dan prasarana yang memadai, dan yang terakhir yaitu adanya kelompok siswa peneliti. Untuk selanjutnya ini ada daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Terima kasih, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.